Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ziyana bi amada. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, sahabat ikhwah fillah, untuk sesi kita hari ini kita tidak menceritakan sebuah hikayat, tapi qadarullah saya coba meneliti dari beberapa hikayat dan ternyata hadisnya juga terlalu banyak. Bahkan beberapa ayat Al-Quran dari firman-firman Allah juga menceritakan bahwa kesimpulan dari beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang saya coba himpun yang menyatakan ternyata manusia itu akan sampai ke puncak kegagalan apabila ia mencapai 3 atau satu di antara 3. Apa ya? Yang pertama jelas bahwa manusia itu tidak boleh memiliki sifat sombong, karena kesombonganlah yang membuat sosok malaikat Azazil berubah menjadi iblis. Dan kesombonganlah yang dikatakan Allah dalam firman-Nya merupakan selendang dari Allah, dan apabila kita menggunakannya maka tungguhlah azab yang sangat pedih. Kemudian ketika kesombongan itu berada pada diri manusia, ternyata banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang menyatakan bahwa kesombongan itu bukan terletak pada ia yang memakai barang-barang mahal, ia yang menggunakan mobil mahal, tapi kesombongan itu sendiri adalah ketika ia tidak mau ataupun tidak menginginkan ketika ada kebenaran yang datang kepadanya. Jadi ikhwah fillah, kesombongan itu paling nyata ketika kita tidak bisa menerima nasihat, baik itu dari orang yang paling jelek sekalipun, baik itu dari pendosa sekalipun, tapi apabila ia mengeluarkan mutiara-mutiara, maka selayaknya sebagai muslim yang baik kita terima itu. Dan kesombongan itu akan memuncak ketika kebenaran itu kita tolak. Jadi Rasulullah selalu berkata, apabila Rasulullah bertemu dengan siapapun orangnya, maka Rasulullah akan mengosongkan gelasnya dan menerima apa saja yang baik-baik untuk menjadi iktibar maupun menjadi pelajaran yang akan digunakan Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai umatnya Rasulullah harus mencontoh hal tersebut. Kedua adalah jangan serakah. Nah, serakah ini juga yang membuat Nabi Adam keluar dari privilege-nya di surga. Karena semua surga itu diberikan fasilitasnya kepada Nabi Adam, tapi diminta untuk jangan menyentuh satu pohon. Tapi Nabi Adam penasaran. Itulah manusia selalu menyalahkan setan, selalu menyalahkan iblis yang menggoda, tapi manusia sendiri lupa bahwa ada nafsu, ada syahwat yang selalu mengiringi manusia. Bahkan ada hadis Rasul yang dikatakan apabila manusia memiliki 2 lembah emas, niscaya dia akan meminta atau menginginkan lagi 1 lagi lembah emas. Jadi sifat serakahnya manusia itu emang udah lahiriah. Jadi tinggal kita bisa bagaimana memanage ataupun mengendalikan nafsu tersebut. Dan itulah kenapa manusia itu diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah. Dan yang terakhir, ikhwah fillah, sudah dia tidak boleh sombong, tidak boleh serakah. Yang terakhir, tidak boleh iri dengki. Kenapa? Ini yang membuat sejarah di dunia ini terjadi pertama kali pembunuhan, yaitu terjadinya peristiwa antara Kabil dan Habil, anak Nabi Adam, yang melakukan iri dengki sehingga terjadinya saling bunuh. Karena memang manusia itu pasti selalu disertai dengan hasad, iri dan dengki. Oleh sebab itu, maka ketika kita bisa mengendalikan 3 dari sifat itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, dan pastinya tujuan kita hanya satu, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hikayat dari cerita Abian hari ini yang saya simpulkan sendiri sebagai iktibar untuk saya sendiri dan untuk kita semua, para pemirsa ataupun para pemerhati dari
sharing-sharing kita selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan dan khilafan datangnya dari saya. Allah dan Rasulnya tidak pernah terlibat sama sekali terhadap kesalahan itu. Mudah-mudahan dimaafkan atas segala salah ucap dan salah kata. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.